di peraturan PKPU nomor 8 2024 itu tuh. Jadi setelah kita secara de jure bahwa dia dinyatakan telah menjalani hukuman selama 5 tahun dan bisa mencalonkan, ada di poin salah satu poin setelah itu adalah bahwa tidak pernah melakukan kejahatan, ya kan? Tidak pernah melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan catatan kepolisian. Waduh, ini statusnya turunannya adalah berarti SKCK, surat kelakuan baik dan sebagainya. Surat kelakuan baik lah dari kepolisian. Syarat untuk mengeluarkan SKCK surat kelakuan baik itu adalah tidak pernah melakukan kejahatan selama hidupnya. Nah, ini udah pernah lakukan kejahatan. Makanya ini ada kerancuan di sini. Hidup susah, jangan bikin gampang. Jumpa lagi di Majelis Proklamasi, tapi kali ini kita spesial ditemani Bang Luki. Beliau ini merupakan aktivis HMI MPO. Beliau sekarang ini kalau kita manggilnya ketua. Asik. Dan memang ketua beneran. Kasih. Ketua Batko HMI MPO Jakarta dan Jawa Barat beliau ini. Tapi gini Bang, gue cuma pengen mau cerita nih. Iya. Kalau maling, buset, langsung aja nih. Ini kita ngomongin maling aja. Jadi kalau maling itu di kampung gue ya, kalau maling ya maling aja. Iya. Tetap maling. Pasti maling. Mau kemanapun dia ya maling, tetap maling. Iya. Nah, tapi anehnya nih, orang maling dan kemudian ini kalau kita kaitkan dengan peraturan buat pemilihan kepala daerah. Ini kan di salah satu aturan di KPU itu bisa diperbolehkan orang yang maling bisa lagi diperbolehkan buat jadi nyalon jadi kepala daerah lagi tuh Bang. Ya kan lucu gitu loh. Masa maling mau dicalonin jadi kepala daerah? Nanti jadi maling lagi dong. Iya kan? Dikasih kesempatan buat maling lagi ya. Jadi agak aneh gitu loh. Nah, kan maling itu tentu pasti kan ada spesifikasinya lah. Iya kan mungkin Bang Luki lebih tahu tuh spesifikasi maling itu seperti apa. Tapi bukan gue yang maling ya. Iya. Jadi ini menarik nih. Sekarang kan bener tadi yang lu bahas kan masalah peraturan KPU yang 2024 kan. Masalah kriminal, mantan kriminal ya, mantan narapidana situ bisa mencalonkan kembali menjadi kepala daerah setelah 5 tahun menjabat sebagai 5 tahun menjalani proses hukum. Betul. Nah, berarti kan ada kesempatan nih untuk mantan terpidana untuk masuk jadi dipilih menjadi kepala daerah lagi. Sebenarnya betul tadi kata Lufan. Masa sih iya kita sebagai kita tahu bahwa dia pernah terlibat dalam satu kasus korupsi misalkan ya kan. Terus kita kasih kesempatan lagi nih untuk kita kasih kesempatan lahan lagi untuk mereka mengambil keuntungan lagi di sana. Karena ada 3 pendekatannya kalau misalkan kita lihat triangle fraud-nya Crescent ya. Masalahnya ini kan sebenarnya cuma 3. Pertama itu ada tekanan, ada pressure, pressure dari orang sekitarnya dan lain sebagainya. Yang kedua ada opportunity. Nah ini yang sebenarnya bermasalah kan nih. Betul. Iya kan? Lu udah pernah tahu nih gue salah nih. Tahu nih gue pernah tabiat ngambil jeruk ya kan. Terus lu disuruh kerja di tempat jeruk. Ya kan? Sama habis jeruk gue dong ya kan. Gue udah biasa ngambil jeruk kan. Kan sesimpel itu. Gue pernah menjadi mantan koruptor. Ya kan? Dihukum setelah 5 tahun lebih dan lain sebagainya. Terus dipilih. Dia mencalonkan secara sukarela, dia memilih. Ya kan? Kan lu sama aja ngasih ke ladang dia untuk korupsi lagi dong. Ya kan? Karena ada kesempatan di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, berarti ada kesempatan. Yang ketiga adalah ada rasionalisasi. Jadi segala hal yang lu pikir itu salah
gimana caranya sebagai kepala koruptor nih, kepala orang yang bersalah nih. Ini betul kok menurut aturan A, B, C dan lain sebagainya. Maksud gua kalau lu pengen, kenapa lu harus ngasih ke orang yang pernah bersalah gitu loh. Gitu. Ini KPU makanya nih yang ada kerancuan lah di situ berarti kan di masalah intinya itu. kan harusnya itu ada penekanan juga di situ bahwa yang pernah melakukan tindakan pidana, meskipun itu sudah dijalani hukumannya setelah sampai selesai. Nah, itu harus ditekankan juga bahwa dia nggak boleh lagi nyalon. Harusnya begitu. Betul. Pertama gini, oke lah kita anggap nggak cuma korupsi berarti nih Van kayak gini ya. Gue pernah matiin orang, gue pernah ngebunuh orang 3. Gue dihukum sekarang 6 tahun. 5 tahun setelah gue dihukum, gue bisa nyalon. Gue mantan ngebunuh orang loh. Ini kita asumsikan sebagai orang-orang yang pernah bersalah. Gue mantan bandar sabu, kan? Gue mantan bandar sabu. 5 tahun gue dihukum, 5 tahun selesai masa hukuman gue nyalon. Boleh. Dan itu di aturan tertentu gitu. Kita rasionalisasi ya. Kepala daerah adalah orang yang menjadi representasi daerah tersebut. Apakah mau lu dipimpin sama bandar sabu, mantan bandar sabu lah bahasanya? Nggak mau lah. Kan lu mau dipimpin sama mantan bandar judi online? Waduh, parah lagi. Kan nggak mau lah, apalagi koruptor yang status kejahatannya adalah extraordinary crime loh. Kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa, sama standarnya kayak teroris gitu loh. Nggak. Lu aja ketemu teroris bilangnya serem banget, apalagi ketemu koruptor yang pengen dicalonkan lagi, kan? Kayak seakan-akan koruptor adalah masalah ringannya. Enggak, ini masalah berat sebenarnya di kriminal, masalah di kriminalitas. Maksud gua, kita harus tahu nih orang-orang yang mau mencalonkan ini siapa sebenarnya. Identifikasi itu juga harus penting. Betul. Pak. Harusnya kan yang pernah melakukan tindakan pidana ini harusnya dia dengan sukarela gitu kan, harusnya menyampaikan ke masyarakat atau ke publik bahwa dia harus pernah melakukan tindakan pidana atau lain sebagainya. Harusnya kan begitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya kalau begitu ya Van ya, apakah mereka mau untuk melakukan itu? Enggak mau dong. Pertanyaan kedua, apa lu pernah lihat orang yang bilang gue mantan napi, gue mantan bandar judi, gue pengen nyalon, mau? Ada nggak lu pernah lihat baleho kayak gitu? Nggak ada. Walaupun mereka semua udah pernah ngelakuin tindak pidana, tapi pernah nggak sih sukarela gue dibuat di baleho-balehonya gue mantan napi? Kan nggak mungkin kan? Nggak pernah ada lah sepenglihatan gue. Ya kan? Dan itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada kan? Ya kan? Kalau yang kayak yang gini biasanya bahasanya. Kalau maling ngaku dia itu maling, otomatis penjara penuh. Penjara penuh. Negara boros lagi, boros mereka lagi. Nah, gue pikir gini, masalah ini sebenarnya masalah fundamental sebenarnya sih. Ya harusnya betul. Cita-cita Indonesia ini kan cita-cita luar biasa sebenarnya, Van. Pertama, kita punya adalah namanya Pancasila. Betul, kita punya keadilan sosial, betul. Tapi apakah kita menjadi apakah kepala daerah tersebut yang akan dipilih nantinya menjadi representasi daerah dulu kan enggak? Ya pertama ya, tapi kan gini, Bang. Kita kan sudah mengilhami nih bahwa sebagai warga negara kita punya hak memilih dan dipilih. Ya. Nah, apakah itu berbenturan nggak sama yang misalnya yang melakukan tindakan pidana ini kan juga warga negara? Iya. Nah, kira-kira seperti apa tuh Abang melihat? Iya. Makanya kalau misalnya kita bahas masalah maling, pasti kan momoknya tetap maling, mukanya tetap akan maling walaupun telah dihukum. Yang kedua, kita masalah administratif, masalah de jure lah di sini. Kalau kita lihat di peraturan tersebut boleh. Di peraturan tersebut di PKPU nomor 2024 tahun 2024 itu boleh. Ya kan, asal setelah dia menjalani hukuman selama 5 tahun atau lebih, setelah 5 tahun hukumannya, 5 tahun pasca hukumannya boleh mencalonkan. Nah, di aturan tersebut begitu. Tapi dengan catatan bahwa beliau orang tersebut secara sukarela mengumumkan bahwa dia adalah mantan narapidana. Ya itu tuh yang nggak bisa. Ya kan? Barusan tadi kita bahas, nggak akan mungkin orang secara terang-terangan di baleho gue mantan terpidana. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Secara logika menurut aturan tersebut berarti seluruh orang-orang tersebut gugur dalam kriteria calon tersebut.
harusnya. Tapi mau nggak mau maksudnya tetap ada saat ini, bro. Di daerah Jabodetabek aja ada yang digadang-gadang mau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Padahal secara valid bahwa beliau telah masuk penjara dan menjadi kriminal waktu beberapa tahun yang lalu. Ini fakta bahwa setiap di beberapa daerah sekarang sampai saat ini walaupun itu kasus besar, tapi seakan-akan telah ditutupi atau tertutupi dari kasus-kasus yang lain sehingga orang lupa dengan masa lalunya, gitu loh. Harusnya kita yang ingetin sebenarnya sih masalah-masalah ini, karena problem ini udah problem menahun sebenarnya. Nah, iya. Gitu. Harusnya kan seperti itu. Oke. Nah, ini yang menarik lagi, Van, di KPU, peraturan KPU ini. Selain masa de jure tadi gue bilang masih bisa, ya kan? Tapi ada satu poin yang menarik juga sebenarnya. Ada kerancuan di sini sebenarnya. Yang kedua adalah kalau misalnya di PKPU 2024 itu yang ada poin di mana bilang bahwa tidak pernah melakukan kejahatan kriminal yang dan dicatat oleh kepolisian. Nah, ada satu lagi yang menarik, Van. Di peraturan PKPU nomor 8 2024 itu tuh. Jadi setelah kita secara de jure bahwa dia dinyatakan telah menjalani hukuman selama 5 tahun dan bisa mencalonkan, ada di poin, salah satu poin setelah itu adalah bahwa tidak pernah melakukan kejahatan, ya kan? Tidak pernah melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan catatan kepolisian. Waduh, ini statusnya turunannya adalah berarti SKCK, surat kelakuan baik dan sebagainya. Kelakuan baik lah dari kepolisian. Syarat untuk mengeluarkan SKCK, surat kelakuan baik itu adalah tidak pernah melakukan kejahatan selama hidupnya. Nah, ini udah pernah lakukan kejahatan. Makanya ini ada kerancuan di sini. Di satu sisi di poin sebelumnya itu bahwa dibolehkan untuk mencalonkan pasca dia menjalani hukuman, tapi di bawahnya di poin selanjutnya menyatakan bahwa perlu diselampirkan surat keterangan kelakuan baik di kepolisian. Berarti kan ada kerancuan, tapi masalahnya sampai detik ini semua orang yang mencalonkan hampir semuanya punya SKCK, kan? Lu bayangin mau dia itu pernah melakukan sebagai pidana sebelumnya. Iya, makanya ini kan ada kerancuan sebenarnya. Jadi masalah ini jadi peraturan ini banyak kerancuan dan sebenarnya perlu ada kritisi yang mendalam sebenarnya, Van. Begitu loh. Bahwa KPU ini jangan maju mundur gitu loh untuk ngurus maju sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Maju. Diomongin secara panjang lebar di poin pertama, terus di akhirnya diputusin lagi dipakai poin selanjutnya. Betul. Kan ada kerancuan, ada poin pertama dan poin kedua ini nggak koheren jadinya kan gitu loh. Gue pikir ini harus banyak banget yang perlu dikritisi di masalah peraturan tersebut. Dan gue pikir kalau misalkan orang-orang yang mencalonkan diri dan mempunyai surat kelakuan baik padahal mereka pernah menjadi kriminal, itu juga perlu dipertanyakan, Van. Karena peraturan ini kan ada kealpaan sebenarnya. Jadi bukan tersangka utama sebenarnya. Nah, masalahnya hampir semuanya masalah tersangka utama, Pak. Karena dia pertama orang-orang koruptor itu kan dua nih. Pertama melakukan korupsinya, yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Ya kan? Abuse of power kan. Berarti ada penyalahgunaan wewenang. Dua pasal itu yang pasti mengikat kepada koruptor. Betul. Yang menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Ya kan? Nah, gue pikir ini udah memutus masalah-masalah kepala daerah itu tidak bisa mencalonkan diri. Berarti 2-3 kepolisian juga harus tegas masalah ini. Betul. Kepolisian jangan sementang-mentang dia, ya gue nggak tahu lah ya, dengan cara dia ngobrol lah kepala daerah ini tiba-tiba keluarin SKCK, padahal itu adalah satu-satunya petunjuk bahwa beliau orang-orang yang mencalonkan diri itu bersih dari tindakan kriminal. Dengan surat kelakuan baik. Satu-satunya harapan kita semua itu sebagai masyarakat bisa membuktikan dengan SKCK itu. Hanya itu aja. Jadi misalnya nih contohnya, gua ini bandar judi lah istilahnya. Tapi kalau gua mau nyalon terus gua urus SKCK, bisa dikasih. Berarti kejahatan yang sebelumnya gua lakukan itu nggak tahu gimana dong secara ini ya. Entah entah gimana, tapi karena syaratnya terpenuhi jadi ya kan. Makanya ini mekanisme ini semuanya perlu ada tindak tegas sebenarnya. Betul. Nah, menarik sekali. Nah, ini kira-kira apa nih catatan buat penyelenggara ya.
negara nih, terkhususnya KPU nih. Karena kan kita tahu bersama lah bahwa KPU ini kan salah satu lembaga yang memang memiliki posisi strategis sekali dalam betul. Pemilihan baik dari presiden sampai ke kepala daerah. Apa nih catatan buat KPU ini? Supaya enggak ke depannya peraturan KPU baru yang dikeluarkan jangan sampai rancu kayak gini lagi. Betul. Jadi gini Van, kalau misalkan gue lihat sebenarnya kan problemnya ini yang gue bilang dari awal lah. Problem masalah peraturan PKP nomor 8 ini kan tahun 2004 ini kan nggak cuma masalah yang di poin masalah pidana sebenarnya kan. Di 30 tahun juga masalah kan. Jadi kan kita dikurangin dalam sebagai DNA kan. Nah, selain itu juga ada yang masalah pidana ini, apa namanya, narapidana ini. Nah, gue pikir perlu ada petunjuk teknis paling enggak ya. Paling enggak sebelum kita bisa merubah itu dengan caranya, gue pikir KPU juga perlu ada petunjuk teknis yang konkret, jelas dan komprehensif untuk menjelaskan masalah tersebut. Karena banyak banget kerancuan sebenarnya di sini, Van. Banyak banget kerancuan kalau masalah-masalah ini kayak jadi tunjukkan sikap integritas KPU lah, gue pikir gitu. Mau maju kita berantas berantas masalah korupsi, maju, jangan setengah-setengah gitu loh. Karena maju mundur Pak. Jangan saya maju kena mundur kena kan jadinya gitu. Kalau gini kali ini kan susah. Karena gini Van, cita-cita reformasi itu adalah menyelamatkan demokrasi dari korupsi, Van. Betul. Cita-cita ini kan yang harus dibawa terus kan. Nah, gua harapan gua lah untuk KPU ini bahwa cita-cita reformasi ini benar-benar ditegakkan di Komisi Pemilihan Umum gitu loh. Karena KPU pun lahir dari reformasi itu kan. KPU itu lahir di prinsip demokrasi saat ini kan lahir dari zaman reformasi tahun 98 itu kan. Gue pikir cita-cita luhur tahun 98 itu di reformasi perlu diimplementasikan secara pasti pada setiap peraturan-peraturan penyelenggaraan pemilihan umum ke depannya. Terutama yang masalah pidana ini, apalagi tersangka-tersangka extraordinary crime, teroris, koruptor, kan itu kan nggak mungkin lah kita pikir. Betul. Ini udah kejahatan serius, kejahatan luar biasa yang ngerugiin negara dan ngerugiin masyarakat secara umum gitu, Van. Jangan hanya dibuktikan dengan SKCK lolos nyalon. Betul, iya betul. Makanya gue pikir KPU ini harus tegas. Betul. Harus tegas betul masalah peraturan ini dan perlu ada turunan teknis petunjuk teknisnya masalah ini. Yang pertama itu, yang kedua masalah SKCK juga, Van. Sebenarnya kepolisian juga perlu tegas juga sih. Banyak lembaga-lembaga yang perlu ada integritas yang kuat untuk masalah jika ingin kualitas kepala daerah di setiap wilayah itu punya integritas yang baik. Kalau gue pikir gitu. Pertama adalah KPU-nya perlu ada petunjuk teknis secara konkret terkait pasal tersebut. Yang kedua adalah kepolisian juga perlu benar-benar melihat latar belakang dari yang meminta surat kelakuan baik, apalagi notabene beliau pengen kepala daerah. Betul. Jangan sampai kan bahasa salam tempel itu adalah gitu. Jangan sampai. Gua nggak tahu ada apa enggak, tapi yang pasti jangan sampai kan. Kita kan kita enggak mau gitu kan. Betul, kita kan nggak mau ada kayak gitu. Yang ketiga adalah yang paling penting sebenarnya, penyadaran masyarakat, Pak. Ini sebenarnya tugas kita semua nih. Gua di organisasi gua, lu dengan organisasi lu, kita semua yang menonton ini perlu ada gerakan konkret untuk penyadaran masyarakat bahwa selagi itu koruptor diberikan kesempatan lagi memimpin, berarti akan ada indikasi kesempatan kedua untuk dia menjadi koruptor. Betul, kan begitu. Betul. Jadi gue pikir gerakan penyadaran ini yang harus kita masifkan sebenarnya, Van. Selain kita nggak tahu lah mekanisme KPU kayak gimana untuk bisa menggolkan menyesuaikan harapan kita kan. Betul. Tapi paling nggak pertolongan pertama kita untuk masyarakat secara umum adalah terjun ke mereka semua, sadarkan mereka semua bahwa ada masalah di kepala-kepala daerah, calon-calon kepala daerah ini yang mempunyai jejak kriminalitas yang pernah dia laluinya. Begitu, Van, menurut gua. Ya, nah ini yang terakhir nih. Kira-kira kan kita ini kan aktivis lah. Jadi kira-kira apa nih pesan atau harapan kepada aktivis mahasiswa baik itu pemuda dan lain sebagainya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Terutama soal ini, soal soal PKPU nomor 8 tahun 2004 ini
kan belum kelihatan nih ada aktivis mahasiswa, aktivis organisasi ngomongin soal ini. Simpelnya gini sih Van, kalau gua masalah itu ya harus sering kita obrolin. Saya punya ada cabang-cabang di bawah saya, lu juga pasti ada cabang-cabang di bawah lu, orang-orang di bawah lu, ya kan? Gerakan-gerakan ini yang perlu kita terus bangun sebenarnya, Van. Gerakan penyadaran. Kita misalkan kita punya wilayah apa, orang-orang kan nggak perlu menjadi aktivis ini, kan nggak perlu menjadi apa namanya, nggak perlu apa namanya kesamaan visi dulu kan. Betul. Siapapun yang bisa bergerak, ya siapapun yang bisa bergerak dan memulai, ya kita harus duluan kan gitu. Sebenarnya pun gitu, gerakan moral yang dibangun oleh apa namanya sporadis awalnya kan, sikap kecil awalnya, dan dibangun secara apa namanya, dibangun secara konsisten dengan perspektif yang sama, mereka maju bareng-bareng dan terjadi reformasi. Nah sebenarnya kan gitu juga kita nih, paling apa ya, gerakan paling dasar kita bahwa ya kita mulai dulu gerakan penyadaran ini, kita mulai dulu dari kita mulai dari channel ini, kita bangunlah masalah-masalah apa namanya gerakan penyadaran ini sebenarnya, Van. Karena masyarakat sebenarnya yang dirugiin sebenarnya. Paling konkret adalah masyarakat. Karena pembangunan masalah, Van. Iya. Gitu. Kemaslahatan umat ini kan sebenarnya menjadi, kalau kita bilang ini kan apa namanya, apa, minta iman kita bersih dari apa namanya, apa sisi-sisinya manusia lah gitu loh, karena dia memimpin banyak apa namanya banyak umat orang gitu ya kan. Betul. Nah gue pikir inilah gerakan penyadaran kita, paling enggak bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri gitu loh. Betul. Kan selama-lamanya iman kan ya paling enggak kita berdoa lah. Teman-teman nggak bisa bantu untuk itu, ya kita berdoa bareng-bareng lah untuk bisa jangan sampai orang-orang mantan kriminal ini apa benar-benar mencalonkan diri, paling enggak itu dulu. Betul. Dan yang kedua ya kita gerakan ini, gerakan bicara inilah. Gerakan bicara inilah kita ngobrol ke teman-teman kita semua, ke masyarakat secara langsung, bahwa jangan sampai salah pilih orang yang pernah melakukan tindak kriminal gitu loh. Karena ini adalah tabiat. Betul. Ya kan? Yang kedua ya gerakan-gerakan masif ya kan, langsung secara terjun kepada masyarakat. Gitu sih paling, Van. Baik. Mungkin kawan-kawan di Majelis Proklamasi sampai sini dulu ya ngobrol kita hari ini nih. Kapan-kapan kan kita bisa lanjutin lagi. Iya. Baik. Kawan-kawan, tentu hidup ini udah susah, jangan kita buat gampang lagi. Sekian dari kami, sampai jumpa di konten selanjutnya.